tajwidnya ya, surah At-Takwir, surah ke-81. Bismillahirrahmanirrahim. Idza matobi'i yang tidak jadi panjang. Kenapa tidak panjang? Karena ini matobi, ini alif ini punyanya dia. Alif ini punyanya ini, alif lam samsiah. Idza enggak jadi panjang karena ketemu alif lam. Jadi idash langsung ke shin. Idasham idharukum mimati, sunya kosar. Ku double, ku wirats hamas. Rohnya tebal tafkhim. Wa idza matobi yang enggak jadi panjang karena ketemu alif lam samsiah. Wa idan alif lamnya alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena di atas lamnya tuh. Ini enaknya memiliki Quran warna. Ingat-ingat ya, setiap hitam itu dibaca apa adanya. Setiap oren berapapun jumlah hurufnya tidak dibaca. Ini enaknya Quran warna ini. Berapapun jumlah huruf yang oren tidak dibaca. Walaupun nanti ada beberapa yang harus dibaca. Ada beberapa ya nanti. Tapi intinya setiap oren ini tidak dibaca. Wa idzan langsung ke sini. Ini alif lamnya alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu nun. Cirinya di atas alif lamnya kosong. Setelah alif lamnya ada tasdid. Itu cirinya alif lam samsiah. Nanti alif lam komariah ada cirinya juga. Wa idzan nujujunya matobi'i, mu-nya kosar. Wa idzan nujumun, nun ketemu kaf ikhfa yang banget ya, karena nun mati ketemu kaf. Wa idzan nujumun kadarat, ro-nya tebel, jangan kadarat ya. Ya. Kenapa kadarat? Iya bisa jadi ro-nya dibaca ra, kadarat. Emang ngapain ini? Kadarot ya. Wa idzan nujumun kadarat. Ada yang baca wa idzan nujumun kadarat. Kadarot ya, kadarot. Taknya hames. Ini tanda wakofnya al-waslu aula, disambung lebih utama. Disambung lebih utama. Puasa Senin Kamis lebih utama. Kalau enggak apa-apa. Tapi enggak dapat pahala. Dibaca, disambung boleh, enggak disambung enggak apa-apa. Wa idza, wa-nya kosar, i-nya kosar, za-nya kosar. Jadi setiap yang warna hitam itu kosar, pendek. Wa idza ini harusnya matobi, ini harusnya hijau. Kenapa enggak hijau? Karena setelah matobi ketemu alif lam komariah. Kalau tadi setelah matobi ketemu alif lam samsiah. Oh, ditarik kesimpulan. Matobi itu tidak dibaca panjang kalau ketemu alif lam komariah atau alif lam samsiah. Atau dengan kata lain, matobi tidak dibaca panjang kalau ketemu sukun, nih sukun. Atau matobi tidak dibaca panjang kalau ketemu tasdid, nih sidah, tasdid, pendobel. Wa idza alif lamnya komariah. Kenapa alif lam komariah? Karena di atas lamnya ada cirinya, ada sukunnya tuh. Kenapa ada sukunnya? Kebetulan, ketentuan. Ya, karena setelah alif lam bertemu huruf komariah yaitu jim. Hafal huruf komariah? Hafal ada 14. Ibagi hajjaka wa khob akimah. Hafal huruf samsiah? Hafal ada 14. Ta, tha, dal, zal, ro, zai, sin, shin, shad, dad, ta, za, lam, nun. Mudah karena udah diinikan, udah diurutkan. Miliki bukunya, miliki diktatnya, miliki PCD-nya, miliki memori 16 giganya. Beli, jangan beli infak. Kalau beli tidak dapat pahala. Kenapa harus infak? Ya ini kan saya bikin program ini tidak ada yang membiayai. Jadi saling membantu di antara kita ya. Kalau bilang beli, satu tidak ada pahala, keduanya bisa murah, bisa mahal. Karena kan itu banyak, ada DVD tutorialnya 5 keping. CD tutorialnya 1 keping. Ya, itu bikinnya mah jutaan ya. Tapi enggak apa-apa karena kita saling berbagi lah ya. Ada DVD tutorial 5 keping, CD tutorial 1 keping, itu banyak isinya. Ada diktat 4 jilid, 45 berarti ya. 5 jilid. Ada buku tajwid 1, ada ringkasan 1, ada a, i, u, ba, ada memorinya 16 GB, isinya lebih dari 150 video film tajwid dari dasar sampai mahir. Insya Allah sangat berguna. Bisa pinter, insya Allah bisa, asal disiplin untuk belajar. Saya bilang 1 jam pasti pinter baca Quran. 1 jam sehari maksain. Ya, kalau metode Artin kan belajar langsung bisa baca Latin gitu loh. Kalau ini kan pengennya baca bahasa Arabnya, huruf hijaiyahnya dan pengen tajwidnya. Yuk saling bantu ya di antara kita.
Jangan jangan pikir wah mahal amat, oh murah amat, enggak gitu. Kita saling bantu. Ya, ada uang masukan kan buat bayar listrik, buat internet, buat ini, buat itu, ya, buat beli rumah yatim. Bantu rumah yatimnya. Kalau udah rumah yatim ada, ibu dan bapak mau pesantren kilat, mangga. Banyak yang telepon, "Pak Ari, saya mau pesantren kilat." Kilat boleh ya. Pesantren kilat kayak pesantren pakai petir, pakai lampu boleh. Tapi belum ada tempatnya. Doain, mudah-mudahan tempatnya segera ada ya. Insyaallah. Ini ada rumah bekas bimbingan belajar ya. Harganya 800. Seorang 1.000.000 aja. Kalau murid saya ada 800 orang, kebeli langsung ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Pahalanya ngalir terus. Yuk, yang punya rezeki jangan pelit. Kalau ibu dan bapak pelit, percaya sama saya, hartanya akan diambil. Caranya Allah mengambil banyak cara. Kalau yang pelit harta kita nggak dijakati, nggak diinfakan, percaya sama saya, enggak anaknya sakit lah, suaminya sakit lah, suaminya nikah lagi lah, inilah, itulah. Allah punya cara. Rumahnya kebakar lah, dirampok orang lah, diambil lah. Jadi Allah punya cara bagi orang yang pelit. Nyumpahin? Bukan. Gitu adanya. Tapi orang yang selalu mendermakan hartanya, ngalir. Selain hartanya ngalir, terus menerus, dan tidak pernah habis. Iyalah, kita punya harta 2 miliar. Kalau mati nggak dibawa tuh harta, gimana caranya supaya harta itu kebawa? Titipkan, saya sering bilang, titipkan. Bagaimana cara menitipkannya? Titipkan ke panti asuhan, titipkan ke janda, titipkan ke fakir miskin, titipkan ke yatim, titipkan ke ustadz, titipkan ke kiai, ya, bantu-bantu hidup mereka, fakir miskin, fuqara lil masakin, titipkan kepada mereka yang kesulitan punya hutang. Itu, titipkan. Diambil di sana. Kalau 1.000 jadi 700.000, bayangin. Kalau 2 miliar jadi berapa, ya? Jangan, oh Masya Allah bisa bayar. Bisa lah. Semuanya Allah Maha Kuasa, ya. Ingat, hidup di dunia, ya, seberapa lama sih? Paling lama 60-70 tahun juga udah repot kita. 90, paling banter 100 tahun deh. Jarang itu juga ya. Nah, hidup di akhir nanti kita kekal dan abadi. Bayangkan, hidup di akhir nanti sehari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau punya dosa sehari nggak sholat, disuruh sholat nggak mau sholat, disuruh puasa nggak puasa, disuruh zakat nggak mau zakat, nggak mau infak dan sodako. Nah nanti hartanya itu ibarat disetrikakan ke badannya. Itu Allahu Akbar. Jangan sampai. Yuk bantu ya. Bantu untuk mewujudkan rumah yatim biar pahalanya kekal dan abadi terus menerus. Wa idza matobi'inya nggak jadi panjang. Kenapa nggak jadi panjang? Ketemu alif lam komariah. Nih sukun. Jadi matobi tidak dibaca panjang kalau ketemu sukun dan tasdid. Wa idzal alif lam komariah ini setelah alif lam ketemu huruf komariah itu jim. Wa idzal jiba. Pak Ari bilang setiap yang hitam pendek. Betul, setiap hitam pendek. Kenapa ini hitamnya panjang? Karena setelah hitam ada hijau. Ingat ya, hitam menjadi panjang kalau di atas hitamnya ada hijau. Tuh, di atas hitam ada hijau. Atau setelah hitamnya ada hijau. Kalau di atas hitam ada hijau, bisa nanti mad asli. Bisa juga nanti mad silah qasiroh. Tetapi bisa juga mad badal. Tetapi kalau setelah hitam ada hijau, bisa ini mad tabi'i. Tuh mad tabi'i. Mad tabi'i ya, setelah hitamnya ada hijau. Wa idal jibalu suyirat. Nggak ada hukum, cuma double-double aja. Suyirat. Hukumnya paling dibacanya pendek, kosor, jangan dibaca panjang. Suyirat ini yang dikatakan tak taknis ya. Tetap dibunyikan, dihentikan, nggak disambung, tetap aja tak. Kalau tak marbutoh kan lain. Kalau dihentikan jadi hak, diteruskan tetap tak. Suyirat. Wa idza mantubinya nggak jadi panjang, ketemu sukun, ketemu alif lam komariah. Wa idzal insya alif lam komariah tahu ya, setelah alif lam ketemu huruf komariah itu ain. Kok hafal? Nggak hafal juga pasti pinter. Kenapa? Kalau di atas lamnya ada sukun, tinggal ngitung. Ini 1 alif, ini 2. Nah huruf ketiganya setelah alif dan lam itu hurufnya. Oh ini huruf apa? Ini alif lam. Ini alif lam apa? Alif lam komariah. Kenapa? Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu ain. Kok hafal? Kan ada cirinya ini. Ini alif lam apa? Alif lam samsiah. Kok hafal? Kok tahu? Iya, karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu shin. Kok tahu?
Jangan diem-diem, kita sudah tahu karena sudah ada tandanya. Di atas lamnya tidak ada apa-apa, setelah alif lam ada huruf yang bertasdid. Di bawah sidah, di bawah tasdid ini huruf samsiahnya. Bisa dikatakan ya, nih pola pikir jadi pinter. Kalau lafadz Allah dibaca tipis dan dibaca tebalnya tergantung sebelumnya. Catat tuh ya. Lafadz Allah ini dibaca tipis kalau sebelumnya baris di bawah. Lafadz Allah dibaca tebal kalau sebelumnya baris di atas. Ya, baris di atas. Baris di atas itu ada fathah, ada dhammah. Yang menyebabkan lafadz Allah tipis tebal itu sebelumnya. Beda dengan alif lam. Alif lam itu dibaca atau tidak dibaca tergantung setelah alif lam itu ketemu huruf apa. Kalau ketemu huruf-huruf samsiah, maka alif lamnya tidak dibaca. Ditandai dengan warna oranye di Quran ini. Tidak ada tanda bacanya, maka jangan dibaca. Kan kita suruh baca. Idash disuruh baca, nggak ada tanda baca, jangan dibaca. Susah-susah amat hidup itu. Alif lam komariah, alif lamnya dibaca. Kenapa dibaca? Ada tandanya tuh. Wa idzal. Alifnya sih ini hamzah wasal, nggak dibaca juga karena warna oranye. Kenapa dibaca? Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam ketemu huruf komariah itu ain. Gitu ya. Jadi sekali lagi, lafadz Allah menjadi tipis dan tebal tergantung baris sebelumnya. Baris ya. Hurufnya mah apa aja barisnya. Lillah, Allah. Itu nanti ya belajar dengan lafadz Allah. Sedangkan alif lam ini yang menyebabkan dibaca atau tidak dibaca bukan sebelum tapi sesudah. Kalau sesudahnya ketemu huruf-huruf samsiah, maka alif lam ini tidak dibaca. Kalau sesudahnya alif lam ini huruf-huruf komariah, maka lam ini dibaca. Oh, mana Pak Ari alif lam komariah? Mana alif lam samsiah? Miliki tajwidnya, miliki ringkasannya. Sudah ada, saya tuliskan di sana. Wa idal isya, ini sya matobi'i. Ru-nya tebal karena barisnya di atas. Utilat, tanya hamas. Wa idha matobi'i nggak jadi panjang karena ketemu alif lam komariah. Wa idal wuhu matobi'i syuk kosar husyirat kosar. Tanya hamas husyirat. Ro-nya tebal, tafhim karena baris di atas. Ini yang menyebabkan ro tipis dan tebal tergantung ro-nya barisnya di bawah apa di atas. Di atas tebal, di bawah tipis. Atau ro-nya mati nanti. Sebelum ro mati di atas apa di bawah? Kalau sebelum ro mati barisnya di atas tebal. Kalau sebelum ro barisnya di bawah tipis. Bingung? Ya udah, tenang aja ya. Nanti ada pelajaran tajwid tersendiri. Ini pelajaran tajwid aplikasi memang harus sudah pinter dari bukunya dulu. Pak Ari saya emang nggak mudeng. Ya udah, nggak apa-apa, ngikutin aja. Kan saya sering bilang, hidup itu anugerah, dinikmati aja. Ngapain dibuat susah? Pak Ari kan bilang, orang baca Quran itu dapat pahala, dengerin juga dapat pahala. Sudah, kan ada karaoke Quran Pak Ari, dengerin aja. Selama puasa saya dengerin dari pagi sampai malam. Nggak apa-apa, pinter. Pinter, alhamdulillah. Nggak pinter dapat pahala. Gitu. Karena orang yang membaca Quran, yang mendengarkan Al-Quran, pahalanya sama. Cuman sayang kalau bisa baca Quran nggak tahu artinya. Sayang dong, sayang. Kan Quran itu pedoman. Gimana kita bisa mempedomani Al-Quran kalau kita tidak tahu isinya? Bagaimana kita tahu rambu-rambu lalu lintas kalau pelaturannya tidak dibaca? Bisa dibaca bahasa Inggris tapi nggak ngerti, ya belajar diterjemahkan. Kalau kita nggak ngerti bahasa Inggris, minta ke orang diterjemahkan. Kalau kita nggak bisa bahasa Quran, minta diterjemahkan. Kan sekarang udah ada terjemah perkata. Aplikasi di handphone ada. Di Quran Quran terjemah perkata, terjemahnya asbabun nuzul, sebab-sebab turunnya ada. Apa yang nggak ada adalah malesnya itu, nggak ketolongan. Jangan males ya, jangan males ya, paksain lah. Makanya ada sering yang minta doa sama saya, Pak Ari doain dong biar saya pintar. Ya doanya apa? Allahumma paksain, dipaksakan ya. Karena apa? Ingat, percaya, setan selalu bersama dengan kita. Setan selalu mengganggu dengan kita. Hari ini kita belajar sungguh-sungguh serius, besok males. Nah itu, malesnya itu. Makanya Allah mengingatkan, amal yang disukai oleh Allah itu adalah yang kekal, yang istiqomah.
Ya, wa in qalla, walau sedikit. Banyak buat apa? Kalau hari ini sholat, hari ini puasa, hari ini besoknya kagak, buat apa? Yang Allah senang itu continue, yang terus menerus, walau sedikit, apalagi banyak ya. Wa idzal wasyirat. Wa idza, ini matobi'inya nggak jadi panjang karena ketemu alif lam qamariyah. Wa idzal biha, hanya matobi'i, ro-nya tebal karena barisnya di atas. Sujirat, tanya hamas karena dihentikan, berhenti karena tanya mati. Wa idza, matobi nggak jadi panjang karena ketemu alif lam samsiah. Wa idzan, alif lam samsiah kenapa? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu nun. Kok tahu? Kan dari cirinya. Cirinya alif lamnya kosong, setelah alif lam ada huruf di bawah tasdidnya, itulah huruf samsiah. Hafal? Bagus. Nggak hafal? Ada cirinya. Bisa toh, ada 40 wanita dan ada 40 laki-laki. Apakah ibu dan bapak bisa membedakan? Ya bisa. Gimana? Nggak usah dibuka bajunya, nggak usah. Dari fisiknya kan kelihatan. Tapi lain cerita ya. Nanti kalau forensik atau apa kedokteran untuk melihat kelamin itu lain cerita ya. Dokter kelamin itu harus melihat karena udah nggak berpakaian, udah nggak ini, udah hancur, udah ini. Nanti diidentifikasinya kan seperti itu. Itu pelajaran, ini metode otaknya lah ya. Logika berpikir yang selalu saya ajarkan. Jadi berpikir itu, belajar itu secara sistematis bisa sederhana, kita buat sederhana, bisa lebih mendetil, tergantung kebutuhannya, gitu ya. Ini gampang aja, ibu dan bapak dah tahu Pak Hari ini hurufnya, ini hukumnya apa, iki apa, dah tahu pokoknya ini nggak ada tanda baca. Pak Ari bilang ini warnanya oranye, Quran saya warnanya oranye sudah dapat dari Pak Ari nih, gimana bacanya dari sini ke sini aja. Dah apa-apa, hukumnya apa, dah tahu pokoknya waidan. Oh, dah apa-apa, bisa begitu. Nggak tahu hukumnya, dah apa-apa, karena yang penting sudah belajar. Ya, nggak usah semuanya harus tajwidnya mahir. Yang mahir itu kalau ibu dan bapak mau jadi ustadz, mau jadi guru. Kalau enggak mah ya bisa, alhamdulillah. Nggak bisa ya pirahku teuing ya. Yang penting mah belajar terus ya. Yang penting belajar, nggak nempel-nempel nggak apa-apa. Ingat, usia kita sudah usia senja. Pak Hari nggak gitu, saya mau usia 20 tapi nggak nempel-nempel. Ya berarti ya begitulah ya. Iya, ya pokoknya mah begitu. Kadang-kadang kan kalau belajar itu, kalau sesuatu yang tidak menyenangkan susah. Coba anak-anak kecil aja 4-5 tahun main handphone, udah pintar. Saya aja kalah, aplikasinya udah bisa, main game udah bisa, ini segala bisa. Apalagi tuh si Uti, main gamenya jago banget ya. Wa idan nufu, funya matobi, isunya kosar, zuwijat hamas. Wa idza, sama matobi ini banyak matobi yang nggak jadi panjang. Jadi nama pelajaran baru. Kan kalau kita tahu yang namanya matobi itu panjangnya 1 alif atau 2 harokat atau 2 ketukan. Ternyata tidak semua matobi dibaca panjang. Buktinya di sini matobi yang tidak dibaca panjang. Makanya warnanya sudah tidak hijau lagi. Warnanya oranye. Ingat, warna oranye itu warna yang tidak dibaca dalam Quran warna kita. Makanya Quran ini bagus. Saya ditawarin Quran yang lain, saya nggak tahu yang warna yang lain. Warna ini yang cocok dengan program yang saya berikan ya. Ini sangat cocok sekali. Setiap hitam dibaca apa adanya, setiap oranye nggak dibaca, setiap hijau panjang yang hitamnya, setiap merah kol-kolah. Gitu ya, setiap biru ada nanti berubah matobi menjadi mad arid disukun atau mad wajib atau lainnya. Wa idal alif lam qamariyah, kenapa setelah alif lam ketemu huruf qamariyah itu mim? Mau lin, kenapa lin nggak pasangan? Makanya nggak hijau. Biasanya kan ada waw tuh hijau. Kenapa? Karena alif, waw dan iya itu huruf pemanjang. Kok di sini nggak hijau? Karena ini bukan pemanjang. Di sini diptong. Kayak a dan i, a dan u, au. Jadi waidal mau u-nya mad silah qasirah. Ini saya bilang, setiap hitam itu tidak dibaca panjang, dibaca apa adanya. Kecuali di atas hitamnya ada hijau. Kecuali setelah hitamnya ada hijau. Gitu ya. Gampang belajar sama saya, Maya. Waidal mau'udatu su'ilat. Nggak ada hukum. Su'ilat ini minjem rumah ceritanya. Kenapa oren? Jadi maksudnya jangan dibaca iya. Ini dibaca hamzah. Jadi nanti hamzah itu hamzah. Hamzah itu nanti ada minjem rumah di alif. Kalau dia berbaris fathah bisa di iya berbaris kasroh. Bisa di waw kalau berbaris doma. Itu waw yang ngontrak saya bilang. Waw yang minjem rumah.
Bi ayyi ini N-nya berubah jadi M. Ini ya, ini gampang, ini iklab. Hurufnya cuma satu. Setiap nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, itu iklab. Hurufnya cuma satu, ba. Ini nun mati ketemu ba, iklab, iklab, gitu ya. Ini bunyi harusnya kan bi ayyidan. N-nya berubah jadi M, tapi bintang sedikit. Bi ayyidan bil ikhfa. Ini ikhfa, tanwin ketemu kaf. Bi ayyidan bil N-nya tambah G. Bi ayyidan bil qutilat. Kalau nggak salah ini warnanya harusnya sih di Qurannya coklat ya. Ini kenapa warnanya agak begini? Ini coklat kalau nggak salah. Jadi setiap coklat itu nanti bisa idgham, bisa guna, bisa idgham biguna, bisa ikhfa ya nanti. Ini kan tanwinnya tidak ada orennya, berarti dibaca apa adanya. Cuman N-nya ditambah G. Bi ayyi dzambin qutilat. Lain dengan idhar. Kalau idhar mah tetap warnanya hitam ya. Wa idza matobi nggak dibaca panjang. Kenapa? Karena ketemu alif lam samsiah. Wa idos alif lam samsiah. Kenapa? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu shad. Kok tahu? Karena di atas alif lamnya tidak ada tanda. Setelah alif lam ada tasdid. Di bawah tasdid inilah huruf samsiahnya. Wa idos suhufun wasyirat hamas. Wa idza sama matobi nggak dibaca panjang karena ketemu alif lam samsiah. Ini alif lam samsiah. Kenapa alif lam ini tidak dibaca? Karena tidak ada tanda baca. Kenapa tidak ada tanda baca? Karena setelah alif lam ketemu huruf samsiah itu sin. Cepat amat, ini kan bukan untuk pemula. Ini mah untuk orang yang sudah mulai belajar tajwid. Nanti pemulanya saya berikan tajwidnya pelan-pelan ya. Nanti ada teori tajwid secara satu persatu. Idhar apa, idgham apa, ikhfa apa. Kalau saya baca terlalu lembet, kasihan yang udah pinter. Wa idas alif lamnya tidak dibaca panjang. Kenapa? Karena ketemu alif lam samsiah. Kelamaan jadi ngantuk ya. Harus cepat. Wa idas alif lam samsiah. Kenapa alif lam samsiah? Karena setelah alif lam bertemu huruf samsiah itu sin. Kenapa bisa begitu? Karena di atas lamnya enggak ada tanda. Ya, setelah alif lam ada tasdid, di bawah tasdid itulah huruf samsiahnya. Ada berapa huruf samsiah? 14 apa? Ta, sa, da, za, ro, zai, sin, shin, sa, da, ta, za, lam, nun. Harus cepat. Wa idas sama, ini mad tabi'i. Iya, benar. Karena mad tabi'i, tapi mad tabi'i ini sudah berubah nama, makanya tidak hijau lagi. Di sini kan warnanya harusnya hijau. Hijau mad tabi'i ya. Kenapa ini alif ini enggak hijau, jadi biru? Karena mad tabi'inya ketemu hamzah, satu kalimat, satu rangkaian. Inilah yang dikatakan mad wajib muttasil. Mad panjang wajib dibaca panjang, muttasil karena nyambung. Nyambung apanya Pak Ari? Saya emang nggak mudeng. Ini loh jadi ini yang dikatakan nyambung itu ibarat satu kata doh ya. Kota lama. Kota itu kan kota satu kata tuh, kota lama gitu maksudnya ya. Satu gabungan. Cuman kan yang jadi masalah kalau huruf hijaiyah itu kan kadang-kadang seperti misah ternyata nyatu. Seperti nyatu ternyata misah. Itu aja huruf hijaiyah itu seperti itu. Karena ini hurufnya lain, huruf hijaiyah lain dengan Latin ya. Ini kenapa mad wajib mutasil? Mad panjang wajib mutasil, wajib dibaca panjang, mutasil. Mutasil tuh itisol, ini nyambung tuh. Satu rangkaian lah. Logika berpikirnya saya kasih logika berpikir. Saya mau ke Bogor dari Sukabumi, dari Cigobong, kan rumah saya itu di Lido Cigombong ya, Bata Alam sini, RT 5 RW 2. Saya mau ke Bogor naik kereta. Ternyata saya berjalan sama si Fahri, sama si Mukti, sama si Iki. Itu anak-anak saya. Nah, saya gerbong kereta ada 3. Saya satu gerbong dengan anak-anak saya. Katakanlah sama Fahri satu gerbong. Nah, berarti itu mad wajib mutasil, satu gerbong. Nah, lain dengan ini nih. Nih, ini mad jaiz pun fasil. Mad panjang jaiz boleh, kalau wajib kudu apa? Kudu panjang 5. Ini boleh kurang, panjangnya 2 sampai 5. Ini logika berpikirnya ya. Saya mau ke Bogor. Jalan-jalan sama Fahri. Ya. Nah, fala la-nya itu ini saya dengan ininya misah gitu loh. Saya di gerbong pertama, saya di kata pertama, si Fahrinya di gerbong kedua. Tidak satu gerbong, tidak satu rangkaian. Mudah enggak? Pakai logika berpikir kereta. Mudah enggak? Ini satu rangkaian.
Saya naik sama Fahrinya satu gerbong. Ya kan gerbong kan ada 3. Saya di gerbong pertama. Nah kalau ini saya di gerbong pertama, Fahrinya di gerbong kedua. Gitu. Jadi dikatakan mad wajib mutasil mad tobi ketemu hamzah satu gabungan, satu rangkaian. Kalau ini mad jaiz munfasil mad tobi ketemu hamzah di lain kata, di lain kalimat, di lain rangkaian, di lain gerbong. Kang Budeng juga. Nah, ini bukan alif, ini hamzah. Tapi kalau ibu dan bapak ngajarin anak-anak cetakan ini, cetakan Indonesia, bisa dikatakan mad wajib mutasil mad tobi ketemu hamzah. Mad jaiz munfasil mad tobi ketemu alif. Bener, udah bener. Tapi salah sebetulnya bahasa itu. Tapi nggak apa-apalah. Untuk anak Budeng dulu, untuk paham dulu, oke. Apa itu mad wajib mutasil mad tobi ketemu hamzah? Apa itu mad jaiz munfasil mad tobi ketemu alif? Kenyataannya begini. Walaupun bahasanya salah. Kok salah Pak Ali? Iya, kalau yang ini mad wajib mutasil ketemu hamzah satu gabungan, satu rangkaian, satu kalimat. Kalau ini sama nih. Kalau ini dengan ini mad jaiz munfasil mad tobi ketemu hamzah di lain gabungan, di lain kata. Ini kata pertama, ini kata berikutnya, gitu loh. Paham nggak? Ya. Mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Karena ini hamzah. Ini bukan alif. Nah loh, saya bingung lagi. Ini alif, ini hamzah. Ini kalau ibu dan bapak lihat cetakan Timur Tengah, ya, itu nanti kalau umroh nanti lihat Qur'annya. Di atas alif ini ada hamzahnya. Karena memang ini hamzah. Tapi di cetakan Indonesia nggak tahu, jadi rancu begini gitu loh. Ya, ini makanya dikatakan mad wajib mutasil mad tobi ketemu hamzah. Mad jaiz munfasil mad tobi ketemu hamzah di lain kalimat. Apa bedanya hamzah dan alif? Nah, kalau alif itu sebagai pemanjang, huruf ilat. Sedangkan hamzah itu huruf-huruf yang hidup. Oh, berarti ini hamzah dong hidup. Iya, ini alif dong mati karena pemanjang. Ini hamzah wasol. Kalau di wasol ini nggak dibaca. Kalau nggak dibaca, ya wa idal tuh. Tapi kalau nggak diwasol, al jadi bunyi a. Ini hamzah wasol. Jika nggak diwasol berbunyi a. Bingung Pak Ari. Udah tinggalin aja. Nanti kita bahas permasalahan alif dan hamzah secara spesial ya dengan teori-teorinya. Kita tunda dulu ya. Bingung itu awal untuk pintar. Dulu saya lagi menyelenggarakan kursus-kursus untuk ibu-ibu, bapak-bapak, untuk anak. Dulu lagi di zaman saya di Radio Kayu Manis. Itu belajar pertama dengan saya, belajar masuk ke talim, keluar itu kepala pusing. Gitu ya, puyeng. Nggak ngerti ah. Nah, saya bilang ibu dan bapak, belajar sama saya ada 2 hal. Kalau ingin tidak pusing, tinggalkan. Nggak usah belajar lagi, sudah selesai. Tapi bodoh berarti nggak pinter-pinter. Atau tekuni terus, belajar terus, akhirnya pinter. Banyak. Ibu dan bapak nanti kapan-kapan boleh ketemu dengan Eyang, Ibu Mutmainah ya. Itu Eyang udah usia 60 berapa gitu, sekarang mungkin 70-an lebih. Beliau itu datang memang bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya pinter. Tapi Qur'annya ya memang belajar sama saya. Itu buku Qur'annya yang apa? Tajwid yang hijau itu sampai hafal dia sebuku itu. Kok bisa? Bisa karena belajar. Karena saya punya sistematis cara pengajaran. Saya pinter? Bukan. Saya punya metodenya aja. Maka sebab itu, ibu dan bapak yang ingin belajar ke sini nggak usah lama-lama datang. Ya, sehari saya mau belajar, Sabtu, Minggu datang ke sini. Atau sebulan sekali, atau seminggu di sini sampai pintar. Bisa. Cuman permasalahannya tempat yang belum ada. Makanya saya himbau ibu dan bapak, ayo berinfak, ayo kita mari wujudkan rumah untuk kita bersama. Bukan untuk orang lain. Jadi kalau sebenarnya ibu dan bapak ngasih sama saya, bukan saya yang ditolongi, ibu dan bapak juga yang ditolongi. Karena apa yang Allah berikan kepada kita, kita harus berinfak ya. Mimma razaqnahum yunfikun kan. Apa yang Allah berikan, kita infakkan kembali, kita berikan lagi kepada yang lain. Itu insyaallah ya. Kalau sudah punya tempat, ibu dan bapak bisa jadi pinter. Saya format gitu ya. Kembali ya, ini udahlah. Pusing mah bingung, mana mad wajib, mana mad jaid, gampang aja deh. Mad wajib, mad tobi ketemu hamzah, alisnya panjang. Mad jaid, mad jaiz munfasil, mad tobinya ketemu alif. Ya sudah, bingung juga. Pokoknya setiap ada alis, baca panjang. Ini kan panjangnya mad wajib. Mad wajib dibaca panjangnya 5. Baca 5 ketukan, 5 harokat, 2 alif setengah. 1 alif kan nilainya 2 ketukan, 2 harokat.
Nah ini panjangnya 2 sampai 5. Kalau 2 sampai 5, boleh nggak dibaca 5? Boleh, samain aja. Ini 5, ini 5 ketukan. Ya sudah selesai. Pak Ari, alhamdulillah dari tadi Pak Ari mau ngomong ngebudah. Saya mah nggak ngerti. Satu yang saya tangkap, pokoknya ada alis panjang. Ya udah bener begitu. Namanya teing. Nggak tahu, pokoknya begitu aja. Ya sudah. Kan saya bilang, hidup itu jangan dibuat susah. Enak-enak aja lah, nyantai-nyantai aja. Ibu dan bapak itu wajibnya belajar, wajibnya mencari. Makanya berbahagialah ibu dan bapak yang ketemu guru. Bukan hanya ketemu saya, ketemu siapapun. Soal pintar mah soal sekian. Saya aja dulu belajar mantek lagi kuliah ya. Nggak mudeng-mudeng, nggak ngerti-ngerti. Ada mantek, ada bayani, ada nahu, ada sorop. Banyak pelajaran itu ya. Belajar lugat, belajar tasrif, pusing, nggak mudeng-mudeng ya. Udah ngerti-ngerti gimana ini. Ya sudah, ya pusing-pusing amat hidup ya. Pokoknya dibuat santai aja. Satu yang harus dipegang, wajibnya kita belajar. Wajibnya kita bekerja. Apakah bekerja menghasilkan? Tergantung. Apakah kita dapat gaji 5 juta, 6 juta masuk kantong? Tergantung. Baru dapat 5 juta, ternyata anak kita sakit, anak kita perlu biaya sekolah atau dan itu habis di kantong. Tapi kan kita bahagia, kita bisa membahagiakan orang lain, anak-anak kita terutama ya, putra-putri kita. Alimat ini ya, ini udah tinggalkan ya pelajaran madnya, nanti dibahas tersendiri dalam pelajaran mad wajib, mutasil, mad jaiz, munfasil. Wa idzal matobinya nggak jadi panjang karena ketemu alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah ini kenapa? Karena ada sukunnya. Kenapa ada sukunnya? Karena setelah alif lam ketemu huruf qamariyah itu jim. Wa idzal jahihinya matobi'i. Kenapa ini ada hijau? Ini pemanjang. Hi musu'irat ini hamz. Wa idzal nggak jadi panjang karena ketemu alif lam qamariyah. Wa idzal jan ini gunnah, tajibul gunnah, wajib gunnah. Ada berapa huruf gunnah? Ada 2, ada nun dan mim bertasdid. Ini nun. Ya, cara bacanya dibaca double karena ada pendobelnya. Dibaca dengung ke hidung ada gunnah, ada madnya, ada panjangnya 1 alif sampai 1 alif setengah. Wa idal jannatu uzlifat alimat. Enggak usah dibahas lagi ya, sama ini tak hamas ya. Uzlifat alimat nafsum idgham bigunnah. Kenapa? Domatain atau tanwin ketemu mim. Mad jaiz munfasil ahdarat hamz. Fala'u mad jaiz munfasil, matobi ketemu hamzah di lain kalimat, atau matobi ketemu alif, atau ada alisnya lebih tipis daripada mad wajib. Mad wajib tebal, tipis. Ini alis, saya bilang alis, ini tipis. Ya. Ini panjangnya harus 5 harokat, 5 ketukan, ini boleh kurang 2 sampai 5 ketukan. Fala'u setiap merah itu qalqalah sugro, qalqalah sugro. Saya bilang ini di atas warnanya ada sukronya, qalqalah sukro. Sukro itu plesetan untuk mudah mengingat. Karena ada sukronya, K-nya ganti dengan G. Qalqalah sugro. Fala uqsimu bil alif lam qamariyah. Kenapa setelah alif lam ketemu huruf qamar itu kha bil khun gunnah nas. Kenapa pendek? Karena nggak ada yang panjangin. Jangan fala uqsimu bil khunnas. Jangan, nggak ada yang panjangin. Fala uqsimu bil khunnas. Kayak orang yang sombong. Kayak orang yang judes. Mau kemana pak? Mau ke pasar. Mau ngapain? Dia belanja lah. Belanja apa? Ya apa aja gitu ya. Kan kalau lagi kesel kan begitu ditanya. Tapi kalau lagi baik hati. Bu mau kemana? Ke pasar. Ngapain? Ya belanja lah. Gitu ya kalau lagi enak. Nah itu. Jadi ini kosar itu kayak orang yang bete gitu ya. Ditanya. Marah-marah gitu. Mau ngapain? Ya sekolah lah. Ngapain? Ya belajar lah. Ya gitu ya. Fala uqsimu bil khunnas. Ini hamzah wasal. Hamzah wasal maksudnya kalau dibaca gini. Fala uqsimu bil khunnasil. Bil khunnasil. Tuh, bil khunnasil. Alifnya enggak dibaca. Tapi kalau enggak disambung ini jadi bunyi a, ya. Al. A selalu a ya di sini. Kalau u itu lain, itu fi'il amar. Ini a. Al jawa matobi'i. Kenapa hitamnya ada hijaunya, ada alifnya? Al-jawari, ri-nya tipis karena barisnya di bawah. Al-jawari, alif lam qamariyah. Kenapa setelah alif lam ketemu huruf qamariyah itu kaf? Tandanya ada sukun di atas lamnya. Al-jawaril gunnah kunnas. Pendek, kosar. Wal alif lam samsiyah wal laili idza matobi as. Kosar. Was alif lam samsiyah. Kenapa setelah alif lam ketemu huruf samsiyah itu shad?
Cirinya di atas alif lam tidak ada apa-apa, tetapi setelah alif dan lam ada huruf yang bertasdid. Di bawah huruf tasdid, di bawah sidah, inilah huruf-huruf samsiah. Wasub, qalqalah subgro. Wasubhi idza matobi. Tanaffas. Nggak ada yang panjang, double aja. Tanaffas. Tanaffas. Kosar, pendek semuanya. In gunnah. Innahu marsila qasiroh. La qaul. Ini hamas. La qaulu rasu. Rohnya tebel. Tafhim, barisnya di atas. Rasu matobi. Rasulil ikhfa tanwin ketemu kaf. Karim ini harusnya hijau, harusnya matobi. Kenapa jadi biru? Karena matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Karena dihentikan jadilah panjang. Itulah mad arid lis sukun. Mad panjang aridoh baris yang berganti jadi sukun. Karim jadi panjang. Kalau dihentikan, kalau nggak dihentikan nggak ada mad arid lis sukun. Maksudnya kalau disambung. Innahu laqaulu rasulil karim itu. Enggak ada yang panjang kan? Panjangnya cuma matobi doang. Innahu laqaulu rasulil karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin muta'in thumma amin wa ma sahibukum bimajnun وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Dzi mantobi kuwatin idhar tanwin ketemu ain, ikhfa nun mati ketemu dal. Dzi mantobi yang nggak jadi panjang karena ketemu alif lam qamariyah. Dzil alif lam qamariyah. Kenapa setelah alif lam ketemu huruf qamariyah yaitu ain? Ya. Dzil ro-nya dibaca tebal karena sebelum ro mati baris di atas. Dil arsy kinya asalnya matobi berubah menjadi hijau menjadi biru. Kenapa berubah? Karena matobi ketemu satu huruf hidup dihentikan. Mad arid li sukun makin kalau berhenti. Kalau nggak berhenti nggak ada mad arid di sukunnya. Muta matobi ini ikhfa tanwin ketemu tha. Sam gunnah tajibul gunnah. Sama amin mad arid di sukun. Wama matobi sahibukum ikhfa sapawi mim mati ketemu ba. Bimaje qalqalah sugra nun mad arid di sukun. Wama wanya qasar manya panjang matobi matobi. Wama sahibukum mim mati ketemu ba ikhfa sapawi. Hukum mim mati ini halaman 28 dilihat bukunya ya. Mimati ketemu mim idgham mimi, mimati ketemu ba ikhfa syafawi, mimati ketemu selain mim dan ba idhar. Ini di sini ikhfa syafawi. Wa ma sahibukum bimaj qalqalah sugra nu matobi yang berubah nama menjadi mad arid disukun. Kenapa? Karena matobinya ketemu satu huruf hidup dihentikan. Syaratnya menjadi mad arid disukun harus matobinya ketemu satu. Kalau ketemu dua, ketemu tiga enggak. Nanti di at-takasur lihat ya. Kenapa enggak panjang? Karena matobinya ketemu dua. Yang panjang itu kalau matobinya ketemu satu huruf ya. Wa ma sahibukum bimajnun. Walaqad qalqalah sugro sama seperti ini, hurufnya merah. Ini enaknya Quran warna merah ya. Warna berwarna maksudnya. Walaqad ra'a ini sibhul badal ya. Ada yang bilang mad asli, ada yang bilang sibhul badal, ada yang bilang mad badal. Walaqad ra'ahu bil alif lam qamariyah bil ufuqil mubin alif lam qamariyah mubin mad ada disukun wa ma matobi wa ma huwa 'alal alif lam qamariyah ghailin ghaib madlin kalau berhenti nggak ada mad 'alal ghaibi bidanin mad ada disukun wa ma matobi wa ma huwa biqaulin biqauli syai'lin syai'ta mad asli syai'tanir nir idgham bila gunnah tanwin ketemu ra syai'tanir rajim mad ada disukun fa'ailin fa aina tadhhabun mad ada disukun in idhar in huwa illa mad tabi'i zik hamas zikrul
Zikrun, asalnya ini tanwin. Ini tanwin, ini domahnya 2 ya. Ini ma idgham bila gunnah. Hurufnya idgham bila gunnah itu lam dan ro ya. Ya, ini tanwin ketemu lam. Zikrul lil idhar hukum lamati lil mad asli alamin mad disukun. Liman jadi 5 ikhfa dan mati ketemu shin. 5 sya'a ini panjang karena alisnya tebal. Kenapa tebal alisnya? Karena mad tabi'inya ketemu hamzah, mad wajib muttasil. 5 sya'a min ikhfa dan mati ketemu kaf. Minkum ini idhar hukum mimati. Jadi ilmu tajwid itu ketemuan-ketemuan ini ya. Ada juga yang di dirinya seperti ro tadi. Ini ketemu dengan apa gitu. Kayak ini kan nun mati ketemu kaf jadi ikhfa. Ini minkum ini idhar mim mati ketemu alif atau hamzah. An ini nun mati ketemu ya jadi idgham bi gunnah. Ayyastaqim mad disukun. Wa ma mad tabi'i tasya mad wajib muttasil. U mad tabi'i wa ma tasya'una illa mad tabi'i ketemu alif jadi mad jaiz munfasil. Mad tabi'i ketemu hamzah di lain kalimat. Illa an jadi ai idgham bi gunnah. Ayyasya'a mad wajib muttasil. Ayyasya Allah. Kenapa lafaz Allahnya tebal? Karena sebelum lafaz Allah ini ya. Kalau lafaz Allah sebelumnya di atas tebal, sebelumnya di bawah tipis. Maksudnya apa? Baris sebelumnya nih. Ayyasya ini baris sebelumnya. Kalau baris sebelumnya di bawah, misalnya illah. Ini Allah ya. Ayyasya Allahu ra tebal, Rabbul alif lam qamariyah, mad asli alamin madarid disukun. Itu aja ya. Panjang, pendek, qasar, idhar, idgham, ikhfa, ya, iqlab, mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil. Itu aja. Kok nggak mudeng Pak Hari? Saya tanya. Dulu ya, kan kita mah zaman dulu ya, orang zaman dulu. Orang yang hebat itu kalau dia menguasai ngetik 10 jari. Paham? 10 jari. Saya tanya. Orang ngetik 10 jari itu belajar nggak? Ya belajar lah. Belajarnya sekali? Ya enggak lah, terus-menerus sering make. Ibu dan bapak nanya, Pak Ari bisa 10 jari? Alhamdulillah, saya pakainya 11 jari, nggak bisa. Saya tanya lagi, anak-anak kita pinter atau orang-orang pinter main gitar, itu pakai apa? Kan ada kunci-kuncinya. Alhamdulillah sampai sekarang saya mah nggak bisa. Piano sama ya. Jadi maksudnya apapun pelajaran memang susah. Susah itu nginget ke otaknya. Tapi kalau sering setiap hari jadi mudah. Karena sering ya. Sama ibu dan bapak yang sering bawa mobil. Kan susah kalau yang gak bisa mah. Kalau yang bisa mah gampang. Oh saya mau ke jalan anu. Di anu tuh ada ani, ada ini. Sudah ada gambaran. Oh harus hati-hati di situ ada bolongan, ada ini. Itu. Semuanya adalah karena kebiasaan. Dan insyaallah belajar Quran ini bukan hanya sekedar kesenangan. Bukan hanya sekedar yang lain. Karena faktor yang utamanya adalah ibadah. Bisa, nggak bisa, insya Allah dapat pahala. Kok bisa? Emang nggak bisa? Bisa. Kan saya bikinin karaoke Quran. Dengerin, ikutin, gampang toh. Saya juga nyanyi misalnya, nyanyi lagu Barat, nyanyi lagu India. Nggak bisa. Kok bisa ngikutin tiap hari? Salah, nggak apa-apa. Quran salah, nggak apa-apa. Kan ada gurunya. Kan lagi belajar. Jadi ya, belajar itu jangan takut salah. Selama ada gurunya. Makanya saya undang ibu dan bapak, kalau sempat datang ke sini, datang silaturahmi. Kalau nggak datang, korbanin pulsa sedikit. Telepon Pak Ari, saya namanya Surahman di Banten, apa di mana. Saya ingin belajar, saya minta izin, saya ingin belajar. Itu bagus, jadi berkah ilmunya. Jangan belajar tanpa guru, gurunya syaiton ya. Kenapa? Iya kan nggak nyambung. Jangan begitu Pak Ari, saya juga sering ngambil dari internet. Nah itulah makanya ilmunya tidak berkah gitu. Jadi ingin berkah itu harus ada, terutama Quran ya, terutama mengaji ini harus betul-betul ada pertemuan lah minimal. Minimal kalau nggak ketemu orangnya, bertemu suaranya gitu. Jangan SMS doang. Walaupun itu juga nggak apa sih ya, saya maklumilah. Mungkin pulsanya ya. Mungkin ada faktor lainnya. Sebaiknya sih telepon. Pak Ari, saya ikut belajar ya, mohon izin ya. Oh boleh, nah itu berarti langsung berkah insya Allah. Selama ini saya ngajinya susah, ya semuanya juga emang mudah. Ya kayak kemarin yang telepon tadi malam, saya bawa mobil Transjakarta.
Emang gampang bawa mobil di Jakarta seperti itu? Ya susah. Kok Bapak bisa? Ya karena biasa. Karena belajar. Semua begitu. Hidup itu tidak ada yang mudah. Makanya pahalanya besar. Orang yang pintar membaca Al-Quran bersama malaikat yang mulia. Tahu malaikat yang mulia siapa? Makhluk Allah yang diciptakan yang tidak pernah berbuat dosa. Tidak pernah berbuat maksiat. Kerjanya cuma ibadah doang. Nah, orang yang pintar membaca Al-Quran sama seperti disamakan dengan malaikat yang mulia. Bersama malaikat yang mulia. Membaca terbata-bata dan susah, sulit dapat 2 pahala. Saya susahnya banyak, pahalanya banyak. Makanya ibu dan bapak sabar. Nggak usah target, nggak usah pusing. Pokoknya ikutin aja. Ya, ikutin. Itu karake Quran saya. Ikutin. Bisa nggak bisa? Bodoh teuing gitu. Nyantai aja. Yang penting ikutin. Apa yang saya bunyikan gitu ya. Salah, nggak apa-apa lagi belajar. Karena ada gurunya. Supaya ada tanggung jawabnya, nah makanya telepon, makanya silaturahmi. Apalagi kalau ibu dan bapak memiliki rezeki, bantu. Saya ingin membantu membuat rumah tahfidz, rumah hafal Quran, rumah tahsin Quran, rumah yatim. Satu rumah itu nanti yang belajar bisa anak yatim, bisa non yatim, bisa semua, bisa ibu dan bapak, bisa pesantren. Pari kan di Cicurug mah, di Cigomong di situ mah enak kayak di puncak. Iya persis seperti di puncak. Bahkan nanti ke depan itu Lido Cigomong ini sama seperti Ancol, bahkan terbesar se-Asia Tenggara. Coba bayangin. Nah, ibu dan bapak main ke sini silaturahmi. Silaturahmi sekalian refreshing, lihat pemandangan alam yang enak, gunung yang indah sambil belajar tajwid, belajar Quran. Salah? Nggak ada yang salah. Bahkan banyak keutamaan yang didapat. Ibu dan bapak mohon maaf kalau saya banyak ungkapan. Karena kalau tidak disampaikan kan perlu ibu dan bapak tahu. Belajar ngaji itu bukan hanya sekadar ngaji. Kalau sekadar ngaji tanpa ada bahasa-bahasa, lewat aja. Makanya kadang-kadang kata orang belajar senang dengan saya itu karena ada hal-hal lainnya. Ada pemantapan, ada untuk mengingatkan, ada ini dan ada itunya. Kekurangannya udah banyak lah, namanya juga manusia ya. Al-insan mahal khotawan nisyan. Manusia itu tidak tempatnya lupa dan salah. Kalau salah, maafin. Saya kan manusia biasa. Kalau benar itu dari Allah, salahnya dari kebodohan saya. Saya juga sama lagi belajar lagi. Terima kasih untuk semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.